Salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dinyatakan pilot. Ya, lalu 4 menteri diperintahkan Presiden Prabowo untuk menyelamatkan perusahaan yang telah menyerap lebih dari 50.000 tenaga kerja ini. Lantas kenapa Presiden Prabowo begitu getol ingin selamatkan Sritex? Selengkapnya dalam Cuanomics. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Lagi-lagi kita mendengarkan kabar yang kurang mengenakan dari industri manufaktur nasional. Yang lagi jadi sorotan adalah perusahaan tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Soalnya Presiden Prabowo Subianto itu sampai terjun langsung mengerahkan 4 menterinya ya untuk bisa menyelamatkan perusahaan tekstil nasional itu usai dinyatakan pilot. Tapi sebelumnya coba ya kita lihat dulu nih asal-usul dari Sritex itu sendiri. Jadi perusahaan Sritex dibangun oleh HM Lukminto pada tahun 1966 yang pada saat itu ya beliau memang berdagang di Pasar Klewer Solo. Nah pada saat itu juga nama tokonya adalah UD Sri Rejeki. Kemudian di tahun 1968 bisnisnya semakin berkembang, makanya dibangunlah pabrik di Sukoharjo, Jawa Tengah. Dan 10 tahun kemudian di tahun 1978 ya, itu akhirnya nama dan badan hukum UD Sri Rejeki diganti menjadi PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Habis itu barulah perusahaannya semakin berkembang dan menjadi perusahaan tekstil raksasa di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara juga gitu ya. Hasil produksinya nggak main-main loh, bahkan diakui oleh dunia. Makanya perusahaan Sritex itu bisa memproduksi berbagai produk untuk merek-merek internasional. Gak hanya itu, perusahaan Sritex juga merambah ke seragam-seragam militer. Misalnya seperti seragam dan perlengkapan TNI. Dan bukan hanya untuk TNI aja, Sritex juga memproduksi seragam militer untuk lebih dari 30 negara, bayangin. Dengan kemampuannya yang canggih-canggih. Misalnya aja nih ya, Sritex itu pernah memproduksi seragam anti radiasi yang dipesan oleh Uni Emirat Arab dan juga Kuwait. Atau pernah juga perusahaan Sritex memproduksi seragam militer yang anti inframerah yang dipesan oleh Jerman. Bahkan seragam pasukan militer NATO itu yang buat juga pernah loh dari perusahaan Sritex. Makanya dengan berbagai hasil produksi yang banyak, bahkan juga bisa tembus pasar internasional, perusahaan Sritex ini telah menyerap tenaga kerja hingga 50.000 orang. Dengan begitu, perusahaan Sritex itu telah memberikan kontribusi yang besar lah buat ekonomi di daerahnya, bahkan juga untuk Indonesia. Nah, yang menarik adalah di Januari 2024, ternyata Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka itu mengunjungi pabrik Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah untuk bertemu dengan generasi kedua pemilik Sritex, yaitu Iwan Setiawan Lukminto dan para karyawannya. Di situ Gibran ya memberikan dukungan lah untuk industri tekstil dan sebaliknya. Baik dari pihak direksi maupun karyawan Sritex juga memberikan dukungan kepada Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Dan sekarang ternyata nih perusahaan Sritex ya di awal kepemimpinan Prabowo Gibran itu perusahaan yang sudah berdiri selama 58 tahun dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang pada tanggal 21 Oktober 2024. Nah, walaupun sebenarnya proses akhirnya dinyatakan benar-benar pilot itu udah dimulai dari tahun 2022 saat perusahaan Sritex itu mulai kesulitan lah untuk membayar utang usahanya akibat dampak dari pandemi COVID-19 dan juga daya beli masyarakat yang menurun. Oleh karena itu, Presiden Prabowo Subianto dimintai tolong untuk bisa menyelamatkan perusahaan Sritex ini dari pilot. Dan karena itulah akhirnya Presiden Prabowo pun memerintahkan 4 menterinya nih yang terdiri dari Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, BUMN, dan Tenaga Kerja untuk memberikan pertolongan kepada perusahaan Sritex. Sejauh ini bentuk pertolongan atau upaya dari pemerintah sih masih seputar regulasi ya. Misalnya dengan memberikan izin impor-ekspor tanpa batas waktu atau memberikan penekanan gitu ya ke internal perusahaan untuk bisa melakukan restrukturisasi utang. Sementara itu, dari pihak perusahaan Sritex-nya sendiri juga sudah melakukan kasasi nih ke Mahkamah Agung untuk melakukan perlawanan terhadap keputusan pilot itu sendiri. Tujuannya ya biar perusahaan ini tidak ditutup dan tidak ada aset yang disita.
Soalnya baik dari pihak perusahaan maupun dari pemerintah itu lagi sama-sama berjuang agar operasional pabrik atau perusahaan Sritex ini bisa tetap berjalan biar gak ada satupun pekerja yang di PHK. Terlepas dari fakta dukungan politik di Pilpres 2024 kemarin, nyatanya perusahaan Sritex ini merupakan perusahaan tekstil terbesar di Indonesia ya, bahkan Asia Tenggara tadi sudah melakukan ekspor kemana-mana pula, bahkan juga menyerap tenaga kerja hingga puluhan ribu orang. Makanya misi penyelamatan perusahaan Sritex ini seolah juga menjadi misi penyelamatan untuk puluhan ribu orang yang terancam kehilangan pekerjaan. Soalnya, seperti yang pernah aku bahas di sini juga, Presiden Prabowo Subianto itu kan punya target besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%. Nah, kalau di awal masa kepemimpinannya aja udah banyak yang kena PHK, itu akan berdampak ke target besar itu. Walaupun sih sebenarnya intervensi langsung pemerintah ke perusahaan Sritex ini memang menimbulkan banyak pertanyaan gitu ya di mana-mana. Karena mengingat ya di luar sana juga udah banyak gitu industri-industri yang lagi harap-harap cemas. Tapi ya seharusnya ini bisa menjadi langkah awal yang baik ya buat dari pemerintah itu bisa bergerak cepat mengurai yang namanya benang kusut di industri manufaktur. Misalnya ya dengan menghilangkan regulasi-regulasi yang menghambat gerak industri tekstil lah pada khususnya. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Bagaimana pendapat kamu atau bagaimana kamu melihat misi penyelamatan pemerintah terhadap perusahaan Sritex ini? Coba ya tulis di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.